Sampurasun Josipal, hari ini saya ingin kasih tahu tips lulus syarat gigi apa saja untuk masuk polwan dan prajurit wanita TNI. Karena pada dasarnya pemeriksaan gigi dan mulut antara kepolisian laki-laki dan kepolisian perempuan atau tentara laki-laki dan tentara perempuan itu sangat berbeda dan ada ciri khas masing-masing untuk menyatakan kelulusan untuk masuk polwan atau masuk tentara wanita. Pantengin terus. Halo buat semua calon tes seleksi polwan atau prajurit wanita TNI. Saya Dr. Gigi Wawan dan channel ini bisa bantu kalian untuk menjadi polwan atau prajurit wanita TNI, khususnya di bagian tes seleksi kesehatan gigi. Maka saran saya kalian untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Oke, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, dok ada perbedaan nggak syarat gigi untuk kepolisian dan syarat gigi untuk polwan atau tentara wanita? Nah, itu akan saya jawab semua pertanyaannya di sini. Ya, pertanyaan itu jawabannya adalah benar. Ada perbedaan yang sangat signifikan untuk pemeriksaan-pemeriksaan dokter gigi khususnya untuk seleksi polwan dan seleksi wanita TNI. Itu yang pertama adalah adanya sariawan. Nah, adanya sariawan atau nama lainnya stomatitis. Seperti yang kita ketahui, stomatitis itu sebenarnya simple ya. Kejadiannya ada di mukosa mulut atau rongga mulut yang membulat, putih, dan biasanya dikelilingin merah. Nah, itu ternyata kalian tahu nggak? Kalau misalkan ada stomatitis atau ada sariawan, berarti menandakan keadaan rongga mulut kita atau keadaan rongga mulut calon peserta polwan itu adalah jelek, maka nilainya akan jelek. Apalagi sariawannya itu ada beberapa tempat, misalkan ada di mukosa pipi sebelah sini, nah satu lagi di sini, apalagi yang di sini ada lagi. Wah banyak. Intinya kalau misalkan yang terjadinya multiple atau banyak stomatitis itu akan mengurangi angka nilai statusnya menjadi 3 atau 4. Itu artinya jelek. Oke, selanjutnya yang kedua, yang menjadi syarat mutlak untuk pemeriksaan status kesehatan gigi pada saat seleksi polwan dan TNI wanita itu adanya epulis gravidarum. Nah, adanya epulis gravidarum sebenarnya pada penampakannya itu simple, hanya memerah di gusi, tapi itu artinya lain guys. Jika terdapat epulis gravidarum di sekitar rongga mulut peserta ujian wanita, itu akan berarti gagal. Kenapa? Karena epulis gravidarum sendiri adalah ciri khas untuk ibu hamil. Nah, kalau misalkan wanita dalam peserta seleksi polwan atau TNI wanita adanya epulis gravidarum itu akan menandakan kalau misalkan dia itu sedang hamil, berarti akan gagal total. Nah, sedangkan yang dicari untuk polwan dan untuk TNI wanita itu dilarang hamil atau dilarang menikah dulu biasanya. Nah, dengan adanya epulis gravidarum, kalian tidak bisa dapat mengelak lagi dan nggak bisa dapat bohong. Kalau misalkan itu karena gusi berdarah, itu karena stomatitis atau karena sariawan. Sebenarnya tanda dan gejala itu udah jelas banget. Kalau epulis gravidarum itu benjolan merah, biasanya membulat di sini kayak bunga kol kecil, di sini nempel atau tempat yang lain. Bisa di sini, bisa di sini. Intinya di gusi dia memerah di ujung-ujung gusi gitu. Di ujung gusi pertemuan antara gigi-gigi itu memerah, benjolan, memerah dan mudah berdarah. Itu namanya epulis gravidarum. Apabila terjadi penilai melihat itu adanya epulis gravidarum, maka kalian akan gagal. Jadi pastikan rongga mulut Anda atau rongga mulut kalian itu bersih dari epulis gravidarum, bersih dari gingivitis, gusi berdarah, dan bersih dari stomatitis tadi yang saya jelaskan di awal. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga adalah halitosis atau nama lainnya bau mulut.
Nah, bau mulut sendiri kalian harus pahamin bau mulut karena apa. Bisa jadi bau mulut karena gusi berdarah atau karang gigi, bau mulut karena lubang gigi, atau kalian sudah bersih semua nih, yakin karang gigi udah bersih, gigi udah ditambalin, tapi ada dari lambung. Lambung itu nguap, gas lambung itu sangat bau. Jadi pada saat pemeriksaan biasanya langsung pemeriksa itu langsung menyium bau yang sangat nggak enak. Nah, itu harus cepat-cepat dihindarin guys, karena bisa jadi karena bau mulut tersebut kalian bisa gagal atau stakesnya jadi jelek. Oke, lanjut ke yang keempat. Yang keempat adalah gigi mengalami perubahan warna karena antibiotik. Biasanya karena antibiotik pemakaian lama tetrasiklin. Nah, untuk mengetahui itu, bagaimana sih tanda gejalanya gigi pewarnaan kuning akibat antibiotik? Biasanya tanpa kalian sadarin pada saat dulu mungkin waktu kecil kalian sering sakit, nah sehingga orang tuamu itu sering ngasih obat dan akhirnya ternyata gigi kalian sekarang menguning. Nah, apabila seperti itu, kalian harus segeralah ke dokter gigi. Entah itu langsung rubah pewarnaan gigi dengan cara di bleaching, entah itu harus dihilangkan dengan cara pakai jaket. Nah, kalau misalkan pakai jaket itu sebenarnya mengurangi stakes karena dikiranya gigi tersebut ada apa-apa, maksudnya gigi berlubang atau gigi hilang. Nah, maka dari itu kalian memang benar-benar kalau misalkan merasa gigi kalian ada perubahan warna jadi menguning, segeralah ke dokter gigi dan tanyakan apa solusinya untuk ke depan. Pastikan kamu jelasin kepada dokter giginya kalau saya ingin tes polwan atau tentara TNI wanita. Itu kalian harus jelaskan itu supaya dokter giginya tahu maksud dan tujuannya dan kapan waktunya, harus cepat atau tidak. Karena waktu bleaching itu biasanya ada one visit atau ada yang multi visit atau beberapa kali kunjungan. Kalian yang kita harapkan adalah putih seketika dan sewarna gigi sehingga pewarnaan tetrasiklin itu atau pewarnaan antibiotik bekas obat kemarin atau bekas obat sebelumnya itu bisa hilang. Oke, kita lanjut yang kelima. Adanya kelainan cacat lahir itu seperti bibir sumbing, itu harusnya segera dilakukan operasi estetik. Operasi estetik itu dilakukan oleh dokter-dokter spesialis bedah. Bisa dengan bedah mulut bekerja sama dengan bedah umum, bisa dokter-dokter yang dokter khusus estetik. Karena apa? Karena untuk masalah pasca atau terlihatnya bekas operasi itu sangat dipertimbangkan sekali bagi para penguji karena ibaratnya polwan dan tentara wanita itu harus benar-benar diharapkan mulus. Apabila memang bekas operasi bibir sumbing itu hampir tidak terlihat, itu yang diharapkan. Oke, kita lanjut ke yang keenam. Yang keenam adalah itu pembersihan karang gigi. Ya, kenapa pembersihan karang gigi penting sekali? Karena berkaitan dengan bau mulut. Nah, untuk para penguji itu sangat detail sekali untuk pemeriksaan karang gigi. Nah, itu dibagi menjadi 4. Seperti sebelumnya dijelaskan oleh video sebelumnya, seperti ini. Yang ini. Nah, itu pembersihan karang gigi itu dibagi 4 regio, ya. 4 regio itu seperti ini. Gigi manusia itu dibagi 4 regio. Ini kita belah jadi 4. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Oke. Apabila karang giginya ada di 1 regio di sebelah sini aja, itu stakes Anda jadi 2. Ya, apabila karang giginya ada di 2 regio, kanan dan kiri, rahang bawah kanan dan kiri, berarti kan itu hitungannya 2 regio. Itu stakes Anda jadi 3. 3 itu menuju ke jelek. Nah, apabila karang giginya ada di 4 regio atau 3 sampai 4 regio, itu sudah jelas-jelas OHIS, Oral Hygiene Index Anda jelek. Maka stakes Anda jadi 4 dan sangat buruk. Nilai 4 itu sangat buruk. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi maksud saya, berkali-kali saya jelasin kalau karang gigi itu harus mendetail.
Bukan berarti kalian periksa ke dokter gigi, sudah scaling, sudah saja. Nah, minta dicek, minta berulang-ulang kali dicek, biasanya ada di sebelah sini, bagian-bagian detail sini. Perbatasan-perbatasan itu biasanya yang suka terlewat. Apalagi yang paling belakang sini. Biasanya ada karang gigi yang suka terlewat. Jadi, berkali-kali setelah dibersihkan, dilihat dulu. Dok, coba lihat cek atau enggak. Dokter gigi yang kooperatif itu pasti bilang, coba dicek, ada yang kurang, nanti saya bersihkan. Begitu. Oke, yang selanjutnya. Itu apabila ada gigi yang bertumpuk 4 di rahang bawah atau rahang atas, terutama gigi depan, itu menunjukkan nilai stakes Anda jadi jelek. Seperti ini kan rapi nih. Nah, ini keempat gigi, 1, 2, 3, 4, apabila berjejal gitu, akan menunjukkan stakes Anda jadi jelek, yaitu 4. Jadi, optimalkan untuk kasus ini pada pemakaian alat ortodontik atau alat behel. Terus yang selanjutnya, gigi yang berhimpit. Yang berhimpit bukan numpuk ya, bukan berjejal, tapi gigi yang terlalu berhimpit yang sehingga gigi itu agak pergerakan sedikit. Kalau misalkan ada 4 gigi yang berhimpit, maka stakes Anda jadi 2. Ya. Jadi usahakan, balik lagi yang tadi, perawatan alat ortodontik atau perawatan behel itu harus benar-benar rapi. Kalian cek ulang, minta dicek ulang, apakah kalian lihat sendiri, apakah itu udah benar-benar rapi, dia nggak ada typing gitu, nggak ada typing itu apa ya, miring, giginya sesuai dengan lengkung rahang, seperti ini, sesuai dengan lengkung rahang rapi, itu stakes Anda menjadi bagus. Tapi kalau misalkan masih berhimpit-himpit gitu, agak sedikit mengsol sedikit, ya, miring sedikit, nah itu akan stakes Anda akan jadi kurang baik, yaitu stakesnya jadi 2. Nah, terus yang selanjutnya itu adalah overjet, overbite. Apa itu overjet, overbite? Jadi hubungan antara rahang atas dan rahang bawah itu terlalu melebihi batas. Ya, bisa jadi lebih seperti ini, bisa jadi yang rahang bawah seperti ini, camel. Ya, rahang atas bisa lebih seperti ini, namanya terlalu protusif atau terlalu merongos. Nah, dari situ, overbite itu dari sini ke sini, itu akan diukur. Nah, kalau misalkan overbite normal, itu seperti ini. Nah, overbite dari sini ke sini, itu minimal atau standarnya 4 mili. Kalau lebih dari 4 mili, namanya protusif. Kalau kurang dari 4 mili, jauh banget seperti ini, namanya prognatik atau camel. Nah, ini akan menurunkan nilai stakes Anda. Stakes Anda jadi jelek. Ya, oke, kita ke selanjutnya. Yang selanjutnya, perhatikan ada sisa akar. Sisa akar gigi akan menjadikan stakes Anda jadi jelek. Jadi bisa jadi 3 nilainya atau bisa jadi 4. Nah, baiknya minimal kan, seperti yang saya bilang, satu deret ini tidak boleh dari 4 gigi yang hilang. Atau kalau misalkan kalian punya akar gigi sebelah sini dan sebelah sini, 2 akar gigi, baiknya dicabut saja. Bukan berarti ngilangin angka penilaian, tapi kalau adanya akar gigi di satu rahang di sebelah sini, itu stakes Anda jadi 2. Apabila akar gigi jadi kanan kiri ada 2 akar gigi pada saat penilaian, itu stakes Anda jadi 4, adalah jelek. Nah, kalau misalkan ada akar gigi, kalian pertimbangkan pencabutan itu. Kalian hitung satu rahang itu berapa jumlah gigi yang hilang. Kalau misalkan 4, ya itu masih dalam kriteria kategori lulus. Kalau misalkan kehilangan kurang dari 4, itu masih ada dalam kategori lulus. Tapi kalau misalkan ngelebihin dari 4 kehilangan giginya, itu berarti tidak lulus. Contohnya gini, gigi manusia ada 32. 32 paling nggak ada 1, 2, 3, 4. Paling nggak 28 itu masih dalam pertimbangan lulus. Kalau misalkan kurang dari 28, itu stakes Anda jadi jelek atau tidak termasuk kriteria untuk penerimaan Polwan dan TNI wanita. Nah, ini untuk wanita, khususnya untuk calon peserta seleksi wanita, tidak boleh kehilangan gigi depan. Kecuali kamu kehilangan gigi depan itu didukung dengan semangat juang kamu yang tinggi untuk masuk
Polwan dan TNI wanita, dan gigi yang hilang itu digantikan dengan gigi palsu yang seramik atau yang porselen yang bagus, yang cekat. Ya, yang cekat itu yang paten. Nah, itu akan lolos, tapi didukung dengan prestasi-prestasi itu pastinya akan menambahkan nilai. Kecuali kalau misalkan gigi depan yang hilang diganti dengan diganti dengan gigi palsu yang lepasan, itu akan menurunkan nilai status kesehatan Anda, akan jadi jelek. Jadi intinya gigi yang bolong, yang sudah terlanjur bolong atau hilang atau ompong, itu masih bisa berlanjut untuk tes polwan atau TNI wanita, asalkan gigi tersebut dipasangkan gigi palsu yang permanen, bukan yang lepasan atau berbahan akrilik. Sehingga dari penampilan tersebut itu estetiknya bagus, kekuatannya bagus, lalu di penampilannya bagus, itu masih bisa lolos untuk polwan dan untuk TNI wanita. Ya, jadi intinya untuk tes kesehatan gigi polwan dan kesehatan gigi TNI wanita itu harus semuanya lebih mendetail daripada tes polisi yang laki-laki ya, atau tes TNI yang laki-laki. Nah, karena tes polisi polwan, tes polisi tentara wanita itu biasanya diprioritaskan untuk yang perfect. Dan intinya TNI Polri itu tidak mau kalau misalkan prajurit-prajurit polisi polwan, prajurit-prajurit TNI wanita itu jelek keadaan giginya. Jadi tolong maksimalkan semuanya, tidak cukup hanya modal prestasi aja tidak cukup, modal bersih gigi aja tidak cukup. Jadi intinya semuanya memang harus berusaha untuk kalian yang tetap semangat teguh untuk mendapatkan meraih cita-cita untuk jadi polwan dan untuk jadi tentara wanita. Saya dukung dan saya tetap doakan menjadi yang terbaik. Semoga bermanfaat untuk kalian, bisa disimak, bisa diperhatikan, dan bisa dijalankan. Oke, sekian dulu. Apabila ada pertanyaan, isi di kolom komentar. Dan sampai ketemu di konten-konten selanjutnya yang pastinya bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa.